Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Ansar R, NIM 2003 015 011 03 dari kelas PJKRE. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan tema pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama, pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Pendidikan kesehatan sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan sikap dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Konsep pendidikan kesehatan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku baik pada individu maupun masyarakat. Yang kedua, area pendidikan kesehatan adalah pada knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan practice atau perilaku yang disingkat menjadi KAP. Pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Batasan perilaku Skinner pada tahun 1938, seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi, disebut teori SOR atau stimulus organisasi respons. Skinner membedakan ada dua respon, yaitu yang pertama, responden atau respon refleksif, yakni respon yang ditimbulkan stimulus tertentu, yaitu eliciting stimulus yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Misalnya, makanan lezat yang menimbulkan nafsu makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Yang kedua, operan respon atau instrumental respon, yakni respon yang ditimbulkan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu response memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan yang dapat melaksanakan tugasnya yang baik kemudian memperoleh penghargaan, maka petugas tersebut akan lagi dalam menjalankan tugas. Dan selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers pada tahun 1974 yang menjelaskan 4, yaitu A. Awareness atau kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. 2. Interest atau perhatian atau tertarik, individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. C. Evaluation atau menilai, individu mulai berkembang menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. D. Atau yang ketiga, yaitu trial atau mencoba, individu mulai mencoba perilaku baru. Yang terakhir 4. Adoption atau menerima, individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan kesehatan. Yang pertama, belajar mengajar berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Yang kedua, belajar mengajar bersifat holistik.
dalam memberikan pendidikan kesehatan harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Yang ketiga, belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan yang penting untuk diketahui. Jika sesuai ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Dan keempat, yaitu belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Selanjutnya yaitu peranan pendidikan kesehatan. Ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada H.L. Bloom. Bloom menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan, disusul oleh perilaku mempunyai andil nomor 2. Pelayanan kesehatan dan keturunan mempunyai andil kecil terhadap status kesehatan. Dan selanjutnya yaitu peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga melakukan individu, kelompok atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dan sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntunan nilai-nilai kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum yaitu mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, WHO pada tahun 1954 dalam Nota Majo 1997 memperinci tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan tersebut dan dijelaskan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. 2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan sehat. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat, agar penderita atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya. Yang kelima, agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi parah, dan mencegah penyakit menular. Dan yang terakhir yaitu keenam, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat umum, sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Dimensi sasaran dibagi menjadi 3, yaitu dimensi sasaran, dimensi tempat pelaksanaan, dan tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu dimensi sasaran, dan juga dibagi menjadi 3. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok dan sasaran kelompok, dan pendidikan kesehatan masyarakat dengan saluran masyarakat. Dan selanjutnya yaitu dimensi tempat pelaksanaan, dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan dengan sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan upaya kesehatan sekolah, atau yang biasa disebut atau dikenal dengan penyebutan UKS. 2. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum,
maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Dan selanjutnya yaitu tingkat pelayanan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan atau health promotion, misalnya peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup, dan sebagainya. 2. Perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi. Yang ketiga, diagnosa dini dan penguatan segera atau early diagnosa and prompt treatment, misalnya dengan penguatan layak dan sempurna dapat menghindari dari risiko kecacatan. Dan terakhir yaitu rehabilitasi atau rehabilitation, misalnya dengan memulihkan kondisi cacat muka, latihan-latihan tertentu. Dan itu tadi penyampaian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.